Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu pada mata kuliah sistem persediaan. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yaitu analisis sistem persediaan probabilistik model P untuk mengurangi biaya dan risiko overstock voucher internet di UMKM Rainasel. Dengan saya, Salsabila Kolbi, NIM 23111090023. Lalu untuk latar belakang yang pertama adalah overstock voucher internet. Kelebihan stok yang menyebabkan pemborosan biaya dan inefisiensi operasional. Sistem manual berbasis intuisi. Pengelolaan persediaan tanpa metode peramalan atau analisis data dan keputusan pemesanan subjektif tidak berdasarkan historis. Lalu yang ketiga ada ketidakseimbangan antara stok dan permintaan. Seperti pada Telkomsel, stok menunjukkan sebesar 2.600 unit, sedangkan pada penjualan sekitar 2.500 unit. Lalu dampak negatifnya yaitu menunjukkan bahwa modal tertahan di stok menganggur, sehingga risiko kerugian dan ketidakpuasan pelanggan. Lalu solusi yang digunakan yaitu penerapan metode moving average untuk peramalan dan model Henley Wittin untuk optimasi pemesanan dan biaya. B. Lalu untuk rumusan masalah, yaitu bagaimana kebijakan persediaan yang tepat untuk Rainasel untuk menurunkan tingkat overstock voucher internet dengan mempertimbangkan pemenuhan permintaan konsumen untuk meminimasi total biaya persediaan. Tujuannya yaitu pembahasan pada tugas akhir ini adalah untuk membantu toko Rainasel dalam menentukan jumlah pemesanan optimal, guna menurunkan tingkat overstock voucher kartu seluler dengan tepat mempertimbangkan pemenuhan permintaan pelanggan serta meminimalkan total biaya persediaan. Kemudian pada tinjauan pustaka, yang pertama yaitu Rainasel mengalami masalah overstock pada produk voucher internet yang menyebabkan tingginya biaya simpan dan lambatnya perputaran modal. Kemudian yang kedua, permasalahan tersebut memerlukan sistem pengendalian persediaan yang efisien dan sesuai dengan kondisi UMKM yang masih manual. Yang ketiga yaitu digunakan dua metode peramalan sederhana yaitu moving average dan exponential smoothing karena mudah diterapkan dan cocok untuk penjualan tahunan Rainasel. Yang keempat yaitu hasil peramalan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah persediaan optimal menggunakan model P yaitu periodic review system. Kemudian yang keenam yaitu model P sesuai untuk Rainasel karena pengadaan produk dilakukan berkala, bukan harian. Model P menghitung jumlah stok konsumen berdasarkan rata-rata permintaan lead time dan evaluasi permintaan. Yang ketujuh yaitu ditambahkan perhitungan safety stock untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan dari order point agar pemesanan dilakukan tepat waktu. Yang kedelapan yaitu kombinasi metode permintaan model P, safety stock, dan ROP diharapkan dapat mengatasi overstock dan meningkatkan efisiensi pengadaan di Rainasel. Kemudian evaluasi tingkat kesalahan peramalan, akurasi peramalan dapat dinilai dengan membandingkan hasil ramalan dengan data aktual menggunakan 3 ukuran utama, yaitu MAD, Mean Absolute Deviation, yaitu rata-rata dari nilai absolut selisih antara ramalan dan data aktual. Kemudian Mean Square Error, yaitu MSE, rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai ramalan dan data aktual. Kemudian mean absolute percentage error, yaitu MAPE, rata-rata kesalahan dalam bentuk persentase terhadap data aktual. Kemudian yang kedua yaitu pengujian distribusi norma. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual model regresi berdistribusi normal. Pengujian dilakukan terhadap residual bukan tiap variabel. Kemudian validasi model peramalan. Validasi bertujuan memastikan bahwa model peramalan menghasilkan output yang konsisten dan sesuai harapan. Dua teknik umum yang digunakan yaitu moving range chart yang menilai stabilitas sistem peramalan dengan melihat situasi antar hasil ramalan. Kemudian tracking sinyal yaitu mengukur keakuratan ramalan dengan membandingkan jumlah kumulatif kesalahan RFSC terhadap MAD, yaitu model dianggap akurat jika nilai tracking sinyal mendekati 0 dan berada dalam batas kendali, kurang lebih yaitu 4. Jika di luar batas, model perlu dievaluasi ulang. Kemudian yang ke-12 yaitu metode pengendalian persediaan probabilistik
Kemudian yang ke-13 yaitu formulasi model continuous review and periodic review. Perhitungan total biaya persediaan yaitu biaya pembelian, biaya pemesanan, biaya simpan, dan biaya kekurangan. Dan kemudian perhitungan dan model Hadley-Wittin. Yang ke-14 yaitu pemilihan metode atau kerangka kerja. Penelitian ini mengenai masalah overstock voucher di toko Rhinasel dengan 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama, peramalan permintaan menggunakan moving average dan single exponential smoothing untuk memproyeksikan kebutuhan berdasarkan data penjualan tahunan. Kemudian model P yaitu periodic review yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal secara berkala. Kemudian yaitu safety stock dan order point. Digunakan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan dan menentukan waktu pemesanan ulang. Saya Chelsea Galvezi akan melanjutkan pemaparan dari teman saya sebelumnya. Pada metodologi penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengatasi masalah overstock pada toko Rhinasel. Data penjualan voucher selama 12 bulan dianalisis menggunakan dua metode peramalan sederhana, yaitu moving average dan single exponential smoothing. Akurasi masing-masing metode diuji dengan MAD, MSE, dan MAP untuk memilih yang paling tepat. Hasil peramalan digunakan dalam pengendalian persediaan dengan pendekatan model P. Dilengkapi dengan perhitungan safety stock dan reorder point, validasi model dilakukan melalui moving range chart dan tracking sinyal untuk memastikan kestabilan akurasi model. Kemudian pada metode penyelesaian masalah, yang pertama itu permasalahan utama yaitu overstock dan stock out akibat pengadaan stok yang berdasarkan intuisi tanpa sistem pengendalian. Dua, data historis permintaan voucher yaitu Telkomsel dan M3 yang dikumpulkan selama 1 tahun sebagai dasar analisis. Yang ketiga, dua metode peramalan yang digunakan yaitu moving average dan single exponential smoothing. Dan yang keempat yaitu hasil forecasting dijadikan dasar dalam penghitungan persediaan menggunakan model P. Dalam metode penyelesaian masalah, model P digunakan untuk menghitung jumlah pemesanan dan stok maksimum berdasarkan yang pertama itu ada rata-rata permintaan, kemudian standar deviasi permintaan, ada lead time, periode peninjauan, service level, safety stock, dan reorder point. Pendekatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan biaya penyimpanan, pemesanan, dan kekurangan. Kemudian menghindari kelebihan dan kekurangan stok, meningkatkan efisiensi pengadaan dan kepuasan pelanggan. Validasi model dilakukan dengan MAD, MSE, MAP, dan tracking sinyal agar solusi yang diterapkan terbukti akurat dan andal. Berdasarkan hasil dan analisis sistem persediaan masih manual, berbasis intuisi, tanpa forecasting, dan tanpa perhitungan safety stock atau reorder point. Kemudian sering terjadi overstock pada provider dengan permintaan rendah dan stock out pada provider dengan permintaan tinggi. Lead time dari distribusi bervariasi antara 3 sampai 7 hari, tetapi tidak pernah diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Biaya persediaan tidak dihitung secara sistematis, namun modal tertahan tinggi dan pemesanan tidak efisien. Pengambilan keputusan tidak berbasis data, pencatatan hanya menggunakan Excel atau manual tanpa sistem real time. Hasil peramalan dan evaluasi akurasi pada dua metode peramalan yang diuji yaitu moving average dan single exponential smoothing dengan alpha 0,2. Pada Telkomsel, MA lebih akurat dibanding SES. Kemudian nilai error MA dengan MAD sebesar 33,87 dan MSE sebesar 2961, kemudian MAP 12%,48. Dan nilai error SES yaitu dengan MAD sebesar 44,97, MSE sebesar 5699,96 dan MAP sebesar 18%. Lalu pada AM3, MA juga lebih akurat daripada SES dengan nilai error MA pada MAD sama dengan 21,57 dan MSE sebesar 869,81 dan MAP sebesar 9,32%. Nilai error SES cenderung tinggi. Implementasi dari penelitian ini adalah yang pertama memproyeksikan permintaan menggunakan metode moving average dan single exponential smoothing, kemudian mengelola pemesanan stok dengan pendekatan model periodic review atau model P untuk menentukan jumlah dan waktu pemesanan yang tepat. Dan yang terakhir, menentukan safety stock secara kuantitatif untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan dan lead time sehingga dapat menghindari overorder. Nah, untuk hasil forecastingnya sendiri, seperti yang kita lihat di dalam tabel ini, untuk provider Telkomsel,
Untuk moving average itu dengan MAD-nya itu 33,87, MSE-nya memperoleh 2.961 dan MAP-nya itu memperoleh 12,8%. Kemudian untuk single exponential smoothing-nya itu MAD-nya 44,97, MSE-nya 5.699,96 dan MAP-nya itu 18%. Nah, di sini untuk Telkomsel untuk yang paling bagus dan yang paling baik adalah yaitu moving average. Sehingga yang digunakan adalah untuk Telkomsel menggunakan metode moving average. Kemudian untuk EM3 seperti yang kita lihat dalam tabel ini, perolehan moving average-nya itu untuk MAD 21,57, MSE-nya itu 869,81, dan MAP-nya itu memperoleh 9,32%. Dan untuk single exponential smoothing-nya, MAD-nya memperoleh 22,68, dan MSE-nya itu memperoleh 1.201,64 dan juga MAP-nya itu memperoleh 9,64%. Sehingga yang paling bagus untuk EM-nya itu sama seperti yang Telkomsel yaitu menggunakan metode moving average. Nah, eh, hasil dari forecasting Telkomsel dan EM3 seperti dalam laporan di sini kita tidak menuliskan, tetapi di dalam laporan hasil dari totalnya untuk demand yang akan kita gunakan di model P, Hadley Wittin, yaitu memperoleh untuk Telkomselnya itu 2.116,33 untuk total hasil dari forecastingnya. Kemudian untuk EMC-nya itu memperoleh 1.936,34 yang dimana hasil tersebut akan kita gunakan sebagai demand di model P Hadley Wittin gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian kami, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya Pasaribu dengan NIM 018. Nah, di sini untuk panel kali ini kami menggunakan model P dan juga forecasting, yang dimana hasil dari forecasting tersebut akan kami gunakan sebagai demand di model PH Within. Nah, untuk hasil model PH Within itu digunakan untuk menentukan waktu antar pemesanan optimal, persediaan maksimum, dan total biaya tahunan dengan pendekatan probabilistik yang mempertimbangkan fluktuasi permintaan dan risiko kelebihan stok. Untuk Telkomsel, iterasi keempatnya itu T sama dengan 1,11 tahun, menghasilkan total biaya tahunan terendah, yaitu sebesar Rp34.490.393 dengan inventory maksimum 2.925 unit dan ekspektasi kekurangan 976 unit. Kemudian untuk IM3 atau IM3, hasil terbaik diperoleh pada iterasi ke-1, yaitu dengan T 1,026 tahun, menghasilkan total biaya tahunan sebesar Rp21.112.953. Inventory maksimumnya itu 2.039 unit dan ekspektasi kekurangannya itu 23,99 unit. Nah, model ini menggunakan hasil forecasting tahunan dan parameter statistik seperti simpanan baku, biaya pesanan, dan biaya simpan, dan lain-lain dalam proses iterasi untuk memperoleh nilai optimalnya. Nah, kemudian secara keseluruhan penerapan model P Hadley-Wittin ini terbukti menekan biaya persediaan dan risiko overstock serta direkomendasikan untuk diterapkan secara berkelanjutan di lain asal guna meningkatkan efisiensi pengadaan berbasis data yang awalnya tadi berbasis intuisi atau berbasis manual. Nah, di sini hasil dari model P Hadley-Wittin terbukti untuk meningkatkan efisiensi pengadaan berbasis datanya gitu. Baik, di sini seperti yang kita lihat, hasil iterasi dari Telkomsel di dalam tabel ini terjadi 5 iterasi ya. Kita melakukan 5 iterasi untuk mendapatkan nilai optimalnya, yang dimana setiap iterasi dan juga tahun serta total biayanya itu, seperti yang kita lihat di sini, ada di dalam tabel, yaitu iterasi pertama dengan T1,01 untuk OT-nya itu Rp34.668.434 sampai dengan iterasi kelima yaitu 0,91 untuk nilai T-nya. Terus untuk nilai total biayanya itu Rp34.957.773. Nah, di sini seperti yang kita lihat bahwa
untuk hasil iterasi dari 5 hasil iterasi ini, untuk nilai optimalnya itu, yang paling ekonomis seperti yang kita lihat terjadi di iterasi keempat, yaitu 1,11 untuk T-nya dan juga untuk totalnya itu Rp34.490.393. Ya, untuk yang lebih ekonomis, maka iterasi keempat terpilih ya untuk menjadi nilai optimal yang paling ekonomis di provider Telkomsel gitu. Kemudian untuk hasil iterasi M3, seperti yang kita lihat juga terjadi 5 iterasi sama dengan Telkomsel, provider Telkomsel. Untuk iterasi pertamanya itu dengan T1,026, terjadi total biayanya itu diperoleh Rp21.112.953 sampai dengan iterasi kelima itu adalah dengan T-nya 0,926 dan juga total biayanya itu Rp21.126.579. Nah, berdasarkan dari 5 iterasi ini, seperti yang kita lihat bahwa yang paling ekonomis dan yang paling optimal adalah yaitu terjadi pada iterasi pertama dengan dengan T-nya itu sama dengan 1,026 dan juga total biayanya itu Rp21.112.953, yaitu lebih ekonomis dari iterasi yang lainnya sehingga dia menjadi nilai optimalnya gitu. Lalu untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode peramalan dan pengendalian persediaan secara terpadu memberikan dampak positif bagi efisiensi operasional UMKM Rainasel, khususnya dalam menangani permasalahan overstock pada voucher internet. Metode moving average terbukti memberikan akurasi peramalan yang lebih baik dibandingkan single exponential smoothing, sehingga dijadikan dasar dalam penerapan model P dengan pendekatan Hadley Wittin yang mempertimbangkan biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan risiko kekurangan stok. Melalui proses iterasi, diperoleh interval pemesanan dan jumlah maksimum persediaan yang menghasilkan total biaya persediaan tahunan terendah untuk kedua provider. Pendekatan ini terbukti mampu menekan biaya simpan, menghindari kelebihan stok, serta menciptakan sistem pengadaan yang lebih terencana dan berbasis data. Dengan demikian, kombinasi metode peramalan dan model pengendalian persediaan yang diterapkan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan manajerial yang lebih efisien dan tepat guna di UMKM Rainasel. UMKM Renasel mengalami masalah overstock pada persediaan voucher internet, yang menyebabkan pemborosan biaya simpan dan menurunnya efisiensi operasional. Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan jumlah dan waktu pemesanan persediaan dengan menerapkan metode peramalan dan model pengendalian persediaan. Dua metode peramalan yang digunakan adalah moving average dan single exponential smoothing, dengan hasil bahwa moving average memiliki akurasi terbaik. Model pengendalian persediaan yang diterapkan adalah model P, pendekatan Hadley-Wittin. Hasil perhitungan menunjukkan interval pemesanan optimal Telkomsel sebesar 1.124 bulan dengan biaya total tahunan sebesar 23.801.647 dan IM3 sebesar 1.101 bulan dengan biaya total tahunan sebesar 25.085.715. Kombinasi metode ini terbukti efektif dalam menekan biaya dan mengurangi risiko overstock.